Masih di Fokus Terkini, malam hari ini kita membahas terkait dengan stop perundungan atau bullying di PPDS, begitu. Saya langsung ke Dr. Syahril lagi. Dokter, artinya apa yang kemudian ini menjadi catatan kita bersama, begitu, untuk kemudian perbaikan, kalau berbicara terkait dengan undang-undang kesehatan, yang kemudian instrumennya harus segera diterapkan, begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan juga terkait dengan perbaikan sistem ini? Ya, jadi pertama kita sama-sama sepakat melakukan transformasi kesehatan, khususnya di bidang sumber daya manusia kesehatan. Karena mereka inilah yang akan menjamin bagaimana mutu dan keselamatan pasien yang akan ditangani. Nah, untuk itu ada dua ya, satu di tingkat pendidikannya yaitu Fakultas Kedokteran, yang kedua di tempat prakteknya sebagai candra di muka. Nah, dua-duanya harus baik, nggak bisa aja baik di fakultas tapi di sini. Karena 95% PPDS itu praktek di rumah sakit, Mas ya. Nah, berarti kita harus menata betul selama 4-5 tahun mereka ini dalam bentuk kata Pak Ben sebagai berhati mulia, berbudi luhur. Nah, itu harus dimulai dengan itu. Jangan sampai selama pendidikan ini, karena maaf ya, tadi ada suatu sistem perundungan yang terjadi, walaupun tidak semua prodi, itu akan mengganggu dia selama pendidikan. Dan itu akan berdampak pada saat dia pendidikan maupun setelah lulus. Nah, untuk itu ya kita sama-sama nih, tugas bersama nih. Ya, yuk kita lakukan sehingga seluruh PPDS itu fokus untuk meningkatkan kualitasnya dalam keilmuan, dalam keterampilan, dalam attitude dan sebagainya. Saya kira ya kita akan menikmati itu di kedatangan. Perbaikan bersama tentu kita tunggu begitu ya, betul, termasuk Kemenkes begitu. Saya langsung ke Bang Misal. Bang Misal, apa yang kemudian keluarga suarakan begitu terkait dengan hal ini, mumpung ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan begitu, karena adik dari almarhum juga masih melalui pendidikan begitu ya. Silakan. Yang keluarga harapkan adalah keadilan, Mas. Keadilan. Ya, bisa dibayangkan membuat anak menjadi orang yang berguna itu tidak gampang. Perlu waktu, pengorbanan orang tua sampai dia jadi dokter. Terus terenggut seperti ini. Suaminya juga meninggal. Tadinya mereka tidak mau melaporkan. Cuman saya yakinkan supaya anakmu menjadi pahlawan ini. Stop, tanggal 13 Agustus adalah hari stop perundungan nasional. Itu harus kita bayangkan, Mas. Karena banyak lain-lain yang tidak mampu melaporkan dan tidak mau melaporkan. Seperti saya tadi minta, saya berharap dari Kemenkes, juga dari Kemendikbud, yang berani lapor, kita pindahkan, Mas. Kalau tetap di situ, stres dia, nggak mungkin mau lapor. Tapi tidak segampang itu kan, sistem begitu. Ini nggak bicara gampang, ini bicara harus. Karena kita sepakat semua yang di meja sini, ingin merubah, ingin memperbaiki. Ini sudah ada korban. Dan tidak ada yang tidak mudah kalau pemerintah mau. Ini sistem kan Kemendikbud yang buat. Masa dia tidak tahu sekarang kaprodinya nggak tahu? Saya berkali-kali ngomong kaprodi, hati-hati kaprodi ini. Kalau sampai itu terbukti dia kena loh. Karena terjadi pembiaran ini. Orang tuanya 2 kali lebih ketemu sama kaprodinya, menyampaikan anak saya seperti ini, kondisinya depresi sampai seperti ini. Nggak ada, harusnya kaprodi kan manggil anaknya, tanyakan seperti apa, report ke orang tuanya. Ini kan aset bangsa. Kita spesialis kurang. Tapi kalau cara membentuk dokter-dokter spesialis seperti ini, rusak mentalnya. Bagaimana dia punya empati? Saya sering loh, Mas. Saya dulu pernah buat lawyer menangani malpraktek. Rata-rata mereka bilang, dokternya judes, dokternya jutek, nggak bisa nyampaikan dengan baik. Justru yang profesor-profesor juga kadang-kadang tidak bisa berdialog dengan baik. Cuman kasih resep, suruh pulang. Cuman kasih resep, suruh pulang. Kita cari spesialis pengen dapat puas. Jadi masalahnya, bukan masalahnya adalah di sistemnya. Yang punya sistem ini Kementerian Pendidikan. Nah, mari kita bersama-sama. Gitu loh. Karena kalau melihat dari beban waktu, lalu juga beban kerja dari almarhum sendiri, rasa-rasanya sistem pendidikan kedokteran ini lebih-lebih dari sistem pendidikan militer begitu? Lebih. Tanggapannya? Lebih, sangat lebih. Kita aja, Mas, kalau kerja misalkan sampai 9 jam lebih, atau misalkan 24 jam 2 hari aja, besok masuk rumah sakit. Ini selamanya sampai dia masuk selokan.
Ini pahlawan loh, mereka ini pahlawan kesehatan diperlakukan seperti ini, gimana bos? Kok gaya preman kayak begini? Jadi pihak mana yang kemudian harusnya bertanggung jawab begitu? Selain Anda tadi menyebutkan Kaprodi yang semua juga pihak seharusnya semua pihak. Semua pihak. Jadi seniornya sampai nanti ke pihak ke Kemendikbudnya, ya kan kita lihat nanti kalau Kemenkesnya seperti apa. Karena Kemenkes kan yang menjalankan sistemnya kan Kemendikbud, Mas. Mereka Kaprodi digaji oleh Kemendikbud, NIK-nya Kemendikbud. Ya makanya saya kejar Kemendikbud, lu harus bertanggung jawab. Kamu kan yang bikin program pendidikan ini. Pendidikan macam apa yang diberikan kepada... Sempat ditegur sama ibunya, tapi mereka bilang, agar mental dokter-dokter ini kuat. Mohon maaf, kalau memperkuat mental, saya rasa bukan dengan pendidikan fisik, Mas. Kembalikan mereka ke agama masing-masing. Yang Kristen biar dengan agama Kristen, yang Islam dengan agama Islamnya, begitu juga yang lain. Kenalkan dia sama ajarannya, sama Tuhannya. Penguatan mental artinya. Iya dong, kalau dia kuat sama Tuhannya, dia kenal sama Tuhannya, dia nggak akan menzalimi orang. Cukup dengan itu. Baik. Saya langsung minta tanggapan Dr. Sahril sendiri terkait apa yang tadi sudah diungkapkan pengacara dari almarhum Dr. Aulia. Jadi betul. Jadi dalam hal ini harus jelas siapa berbuat apa dan siapa yang bertanggung jawab. Ya. Nah dalam hal ini maka sistem pendidikan kedokteran ini yang paling bertanggung jawab di dalam sistem pendidikan adalah Kemendikbud. Tetapi begitu ada di rumah sakit, maka Kementerian Kesehatan juga ikut bertanggung jawab. Nah kalau dua-dua sama-sama bertanggung jawab, seperti yang disampaikan tadi, ya masalah kelebihan jam kerja itu sebetulnya, Mas ya, itu tentang pengaturan saja. Karena memang pasien itu harus dirawat selama 7 kali 24 jam. Itu sebetulnya bisa diatur dan dengan shift-shiftan. Tidak bisa satu orang harus 20 jam sehari, nggak mungkin. Diatur aja dengan shift-shift seperti yang sekarang ini. Tapi masyarakat harus dijamin 7 kali 24 jam. Ya gitu aja. Saya langsung minta tanggapan dari Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, apa yang kemudian menjadi catatan dari DPR sendiri untuk kemudian hal ini tidak terulang kembali begitu? Tadi menekankan bahwasanya 13 Agustus ya untuk menjadi hari stop perundungan atau bullying ini. Silakan Bu Kurniasi. Ya, kami pada tanggal 29 Agustus sudah meminta di stop hari itu juga semua bentuk perundungan dan mungkin juga semua tindakan-tindakan yang menuju ke terindikasi ke arah perundungan. Seperti berawal dari senioritas dan seterusnya. Nah, semua kebijakan harus disiapkan, semua perangkat harus disiapkan. Ya, yang belum ada kebijakan tentang mengatur jam tiket, jam tugas, dan juga kemudian insentif dan sebagainya. Kalau belum ada kebijakannya tinggal dibuat dong, kan? Membuat kebijakan nggak susah gitu. Termasuk juga perbaikan perjanjian kerjasama rumah sakit dan fakultas kedokteran, Mas. Ini harus dirubah. Ya, benar-benar harus mencantumkan hak dan kewajiban dan juga konsekuensi yang jelas ketika terjadi perundungan. Perjanjian kerjasama rumah sakit dan fakultas kedokteran ini harus dibuat secara detail dan transparan sehingga nanti evaluasinya juga clear ketika ada kasus-kasus terjadi lagi. Tapi kami sangat mengharapkan ya, dan saya melihat pada saat rapat Pak Menteri sangat komitmen pada saat rapat tanggal 29 Agustus kemarin ya melakukan perbaikan untuk pengawasan dan pembinaan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan di rumah sakit yang memang dijadikan sebagai tempat untuk pendidikan teman-teman PPDS. Dan mari sama-sama kita berikan support, dukungan kepada teman-teman PPDS, berikan pelindungan, berikan proteksi karena mereka ini adalah teman-teman yang sedang dibutuhkan kontribusinya untuk bangsa dan negara kita. Di tengah angka kekurangan dokter spesialis dan subspesialis, jangan kontraproduktif deh. Ya, kita kan lagi kekurangan dokter spesialis nih, Mas. Jadi jangan dihambat pendidikan mereka. Harusnya didorong, dimotivasi, dimudahkan, dibimbing, didampingin gitu ya, supaya beliau-beliau ini menjadi dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang hebat dan bisa berkontribusi memenuhi kekurangan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Jadi semua harus dievaluasi dari hulu ke hilir secara komprehensif. Mari semua duduk bersama mencari solusi terbaik untuk perbaikan sistem ke depannya, dan sistem ini juga dari hulu ke hilirnya mesti tuntas. Tidak ada celah yang kosong untuk terjadinya perundungan atau tindakan-tindakan yang bisa terindikasi menuju perundungan ini juga harus dihentikan. Ya, saya rasa jadi tidak hanya fokus kepada perundungan, tetapi juga yang sudah mulai menjurus kepada perundungan juga harus dihentikan. Saya rasa seperti senioritas dan lain-lain itu juga perlu
Senior boleh lah ya, tapi mungkin digunakan secara positif sebagai kakak membimbing adiknya, sebagai pendamping, sebagai coach, sebagai mentor. Saya rasa itu akan menjadi lebih positif. Karenanya sekali lagi kami turut berduka cita mendalam terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan mari kita lindungi teman-teman PPDS. Mereka adalah pahlawan-pahlawan di bidang kesehatan ya. Kita ingat pada saat COVID itu mereka semua turun tangan, walaupun belum punya hak untuk turun, itu mereka turun tangan tuh Mas tuh, teman-teman PPDS ini. Jadi ingatlah jasa-jasa mereka sangat dibutuhkan dan hari ini kita kekurangan dokter spesialis dan subspesialis. Mari kita bantu teman-teman PPDS ini menyelesaikan dengan tuntas pendidikannya dan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara dan hentikan perundungan dan semua tindakan menuju perundungan hari ini juga. Terima kasih, mungkin itu pesan yang kami bisa sampaikan dan kami tetap dorong Kementerian Kesehatan yang sudah komitmen insya Allah karena sudah masuk dalam pelaporan kesimpulan rapat kami pada tanggal 29 Agustus dan kami melihat Pak Menteri sangat komitmen ya untuk memperbaiki sistem ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Bu Kurniasi, karena Bu Kurniasi akan melanjutkan kegiatan lain. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Kurniasi sudah bergabung bersama kami via daring malam hari ini. Terima kasih Bu, salam sehat selalu. Ya, saya langsung minta tanggapan dokter. Artinya Dokter Samad, stop bullying ini kemudian yang terus disuarakan tadi terkait dengan jam kerja, kontrak bersama dengan rumah sakit, ini sebenarnya gampang untuk bisa dilakukan. Ya, komentar dari terima kasih. Jadi kita membahas perundungan itu jangan hanya sebagai bahan diskusi ya. Ke DPR rapat selesai, dengan Pak Sari rapat selesai. Sebenarnya minggu ini diselesaikan juga bisa. Caranya tapi membuat surat keputusan bersama antara Kemenkes dengan Kemendikbud tentang 1 jam kerja, 2 insentif, 3 sanksi dan reward and punishment untuk residen. Itu sangat gampang sekali, tapi itu tidak dilakukan. Jadi ini sebenarnya 6 bulan yang lalu sudah ada diskusi seperti ini. Nah, saya merasa bahwa perundungan ini jangan sebagai tanda kutip gimmick untuk sekedar popularitas, karena ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Kalau di dalam kedokteran, kalau kita ngobati pasien itu kan pertama gejalanya kita obati. Gejalanya saya setuju Pak, misal diusut, dihukum, itu gejalanya. Tapi penyebabnya kan harus diobati. Salah satunya adalah jam kerja. Jam kerja ini sangat krusial. Kalau Menkes dan Kemendikbud tidak mengatur, kami Ikatan Dokter Indonesia mau lapor ke Komnas HAM. Karena ini luar biasa, sampai 24 jam, sampai 48 jam. Bapak nggak tahu, ini hanya baru kematian ya, belum perselingkuhan, belum perceraian. Kalau kita ada semua datanya. Banyak juga ya? Sangat banyak juga. Jadi artinya, kembali lagi, dokter yang baik akan dihasilkan oleh sistem pendidikan yang baik. Tugas Kemenkes dan Kemendikbud. Rivalitas dua kementerian ini jangan sampai korbannya adalah PPDS. Saya kira sama-sama pembantu presiden, datang, ngopi atau apa, kita bikin SK bersama tentang ini. Selesai Pak minggu ini Pak. Yang disampaikan oleh Pak Misal semua selesai. Gitu loh. Jadi kembali kepada tadi yang disampaikan Bu Kurniasi, kita punya niat nggak sih gitu loh. Ini kan hal sepele gitu. Rumah sakitnya milik pemerintah, FK-nya milik Kemendikbud. Tinggal dibikin peraturan. Pernah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan. Instruksinya hanya melapor ke ini, tapi tidak mengatur bahwa residen harus ada hak kewajibannya apa. Tidak ada di situ. Jadi saya kira terakhir yang disampaikan oleh Pak Erven ada benarnya, tapi itu kriminal. Kalau kriminal, saya setuju Pak, misal itu diselesaikan. Kita tidak membahas kriminal. Dimanapun ada kriminal, di pesantren di mana, kita nggak bahas itu. Kita bahas agar residen ini nanti jadi dokter spesialis yang baik, sehingga dia akan mendapatkan reward dan punishment. Kalau sekarang dia overtime dan itu menyebabkan rentetannya panjang, itu harus segera dihentikan. Dan sebagian besar penghasilan rumah sakit di rumah sakit pendidikan itu atas kerja residen, gitu. Residen semua yang kerja. Residen semua yang kerja. Iya. Apa yang didapat? Itu kan melanggar HAM. Jadi kami tunggu action dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Kalau ini berlanjut ya kami akan
melapor ke Komnas HAM. Kan ini sebuah pelanggaran HAM. Makasih. Sudah seharusnya ada surat keputusan yang secara tegas begitu mengatur begitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan seperti apa? Tadi bilang 6 bulan sebetulnya sudah didiskusikan begitu, Dr. Evan, tanggapannya? Iya, jadi makanya tadi saya bilang ini bukan hanya soal kriminal juga gitu ya. Misalkan nih kayak teman-teman di ID, teman-teman di ID pun kan sekarang masih suka menggugat undang-undang yang sebenarnya harusnya sudah jalan, tapi jadinya terhambat juga jalannya gara-gara digugat misalkan. Undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan yang baru gitu kan. Yang kedua, tadi misalkan kita tambah gajinya, memang benar, pasti kami mendukung itu. Kami dari Perkumpulan Dokter Indonesia dan saya sebagai akademisi juga mendukung itu kan untuk di pasal-pasal itu. Tapi kenyataan di lapangan seperti saya bilang bahwa dengan gaji yang bertambah pun bisa aja nanti ada alasan lagi kan kamu udah digaji sekarang, kita minta bayaran nih kan gitu kan. Jadi ini masalah empati ini yang penting pertama sebenarnya. Yang kedua juga masalah jam kerja tadi memang benar harus manusiawi, tapi dari laporan yang masuk ke kami, bullying ini juga banyak terjadi di luar rumah sakitnya. Gitu loh, disuruh bersihin makam konsulennya, disuruh nganter jemput anak profesor di TK, disuruh jadi panitia kawinan cucu mantunya segala macam, disuruh jadi sopir pribadi istrinya. Gitu, bahkan ada yang ditunda kelulusannya hanya gara-gara istri dari profesornya itu, oknum profesor ini suka dengan cara nyetir residen itu. Bayangkan, sekonyol itu di luar rumah sakit ini. Jadi kalau sedikit orang menyalahkan rumah sakit Federal Kemenkes juga kami juga tidak setuju begitu, karena di luarnya malah lebih banyak lagi. Ada yang disekap di hotel dipukulin kalau ketahuan ngelaporin ke Kemkes. Itu di luar, di rumah sakit. Berarti ini kan tidak ada hubungannya dengan mentalitas yang seharusnya dibangun begitu. Kalau alasannya membangun mental. Iya, makanya tadi kami bilang seleksi dari mahasiswa juga penting kan. Apakah anak ini benar-benar pintar, apakah anak ini benar-benar waras sebenarnya. Yang membeli ini yang mesti kita singkirin dulu sebenarnya menurut kami. Sistem tadi benar, 100% benar, Dr. Slamet. Itu yang kami dukung. Tapi mohon teman-teman di ID juga jangan juga nyalain Kemkes terus misalkan gitu kan, dan undang-undang ketika Menkes mau jalan kemudian dihambat lagi dengan gugatan ke MK misalkan begitu. Akhirnya apa? Saran dari Dr. Slamet juga akhirnya juga jadi kita bingung nih ID posisinya di mana gitu kan. Saya luruskan. Oke, silakan dokter. Menggugat itu kan hak semua warga negara. Jadi mau anggota ID, anggota apa silahkan. Itu bagian demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak perlu menyampaikan hal tersebut. Yang perlu kita sampaikan adalah gejalanya kita obati, ini perundungan kita kasih hukuman, penyebabnya kita eliminasi. Dengan seperti itu bisa. Yang disampaikan oleh Pak Ervan itu ya 20 tahun yang lalu. Sekarang hampir tidak pernah ada. Ya mungkin ada, namanya perundungan itu kan nggak hanya di keluarga, di sekolahan, di pesantren. Ya tetap itu ada, tapi jangan karena setitik kita merusak semuanya. Yang kalau kami concern ID adalah, ini anggota ID nih, PPDS itu anggota ID. Kalau dia disumpahkan, kalau sampai senior melakukan perundungan terhadap juniornya, itu melanggar etik, Pak. Melanggar kode etik. Jadi intinya, teman-teman Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya niat baik nggak? Kalau punya niat baik, minggu ini bisa selesai SK itu, Pak. Gitu loh. Tapi itu bisa dilakukan nggak? Gitu. Jangan sampai ini minggu depan kita diskusi lagi. Ada perundungan lagi. Ada korban lagi. Tadi saya melanjutkan itu ya. Tadi saya melanjutkan sedikit. Memang singkatnya adalah bahwa peraturan itu sudah banyak yang keluar. Dari tahun kemarin sudah keluar. Bahkan dari Kemdikbud juga sudah ada Satgas anti perundungan itu dan seksual di kampus kami pun ada. Mungkin ada hubungannya dengan kuasa hukum dari keluarga korban, bahwa nanti mungkin bisa saja usul kami misalkan kita gandeng juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kayak tadi ya gitu kan. Kemudian yang jadi masalah itu dari segi teori ilmiah, tadi sama ngomong ilmiah ya. Sebenarnya kalau ngomong bullying atau kriminal itu adalah nomor satu juga harus ada korban yang rentan dulu. Kedua, pelakunya juga niat. Ketiga, ada kesempatan, dan keempat, tidak ada pengampu atau orang yang maksudnya yang guardiannya ya, pengawal yang hadir di situ. Jadi mungkin nomor 4 ini juga kami cermati bahwa sebenarnya ketika ada kanal pelaporan, harusnya juga ada tim yang memang langsung datang ke sana. Jangan hanya pelaporan online gitu, tapi benar-benar hadir di sana sekian minggu misalkan. Memang ini butuh dana sih, ujungnya dana sih Pak. Yang itu susahnya. Jadi tidak hanya laporan yang masuk. Iya, laporan masuk itu benar-benar di follow up. Iya, jangan sampai memang yang melaporkan itu malah yang tadi saya bilang bahkan disekap di hotel. Bukan 20 tahun yang lalu, Dr. Slamet. Ini bahkan yang tadi saya bilang itu yang sekarang ini dalam bulan-bulan ini. Ada yang disekap di hotel, dipukulin gara-gara ketahuan ngelapor ke Kementerian Kesehatan. Ini fakta baru juga ya. Itu kriminal, harus segera dilakukan. Dilaporkan ke polisi. Oke, kita masih akan diskusi kita di malam hari ini. Nanti saya akan tanyakan bagaimana respon dari Dr. Syahril dan juga Bu Dia. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami.